Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak kenal dengan sosok pahlawan berani mati yang satu ini, yakni Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sosok kepahlawanan dan jiwa kesatrianya sangatlah dikagumi banyak pejuang-pejuang bangsa. Bahkan Presiden Insinyur Soekarno pun merupakan sosok pengagum beliau. Jenderal Sudirman menurut pemerhati komunisme, yakni Kiai Haji Muhammad Jasir, mengungkapkan bahwa di antara banyaknya pahlawan, yakni Jenderal Sudirman merupakan pahlawan yang tidak pernah atau belum pernah tertangkap oleh penjajahan Belanda, Inggris, dan PKI atau kelompok komunis pada zaman revolusioner. Orang-orang yang memanggil Jenderal Sudirman seperti Supardjo Rustam, Cokro Pranolo sampai kaget dan terheran-heran. Sebab pada saat itu Jenderal Sudirman sedang dalam kondisi sakit. Bahkan saat Jenderal Sudirman dikepung oleh tentara Inggris di sekitar Jambu, Temanggung, dan Ambarawa, Pemagelang. Di situ ada sebuah pegunungan dan Jenderal Sudirman dan juga para pasukannya berada di tengah-tengah kepungan. Namun nyatanya Jenderal Sudirman bisa lolos dari pengepungan, ungkap Kiai Haji Muhammad Jasir, aktivis senior di kota Jogja ini, menambahkan, hingga pada suatu saat para pejuang yang setia mendampingi Jenderal Sudirman atau yang kerap juga disapa dengan sebutan Mas Kiai. Suatu saat pasukannya bertanya, jimat apakah yang dipakai oleh Jenderal Sudirman? Bahkan sampai herannya Supardjo Rustam dan yang lainnya pun bertanya, sebenarnya jimat apa yang dipakai Mas Kiai ini sehingga selalu lolos dan tidak bisa ditangkap oleh penjajahan Belanda dan PKI. Dengan senyum kecil Jenderal Sudirman menjawab, "Ya, saya menggunakan jimat. Dan jimat saya yang pertama adalah saat berperang saya dalam kondisi berwudu." Jadi Jenderal Sudirman itu selalu bersuci terlebih dahulu sebelum memulai peperangan. Maka dari itu, jika kita menelusuri sejarah petilasan daerah-daerah yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman, maka kita akan menemukan sebuah gentong dari tanah liat yang berisikan air atau yang sering disebut padasan. Dan padasan itu fungsinya adalah untuk berwudu Jenderal Sudirman, jelas Kiai Haji Muhammad Jasir. Dan yang kedua, jimatku adalah selalu sholat tepat pada waktunya. Seperti apapun kondisinya, meskipun dalam kondisi perang yang sedang berlangsung, Jenderal Sudirman tidak pernah meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban setiap muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, dan jimat Jenderal Sudirman yang ketiga adalah aku mencintai rakyatku sepenuh hatiku. Bahkan jika Jenderal Sudirman membawa perbekalan makanan di saat perang, lalu singgah di suatu tempat, Jenderal Sudirman selalu menyuruh para pasukannya untuk memberikan perbekalan makanan itu terlebih dahulu kepada warga yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah 3 jimat yang selalu digunakan oleh Jenderal Sudirman, sosok pahlawan yang rendah hati, berjiwa besar, dan juga pantang menyerah dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selalu berwudu, selalu sholat tepat waktu, dan mencintai rakyatnya dengan sepenuh hati. Semoga kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Jenderal Besar kita, Jenderal Besar Sudirman. Lahul Fatihah.